dan terus semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan, khususnya tentang sampah, jenis-jenis sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, dan cara pengolahan sampah. Adapun tujuan pembelajaran ini: 1. Mengenal jenis-jenis sampah dan ciri-cirinya. 2. Memahami dampak sampah terhadap lingkungan. 3. Mengetahui cara pengolahan sampah. Mari kita buka dengan baca Al-Basmalah. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Ustadz menampilkan bentuk pasar tradisional. Yang satu terlihat kotor, bau, dan kurang nyaman. Yang sebelah kanan rapi, bersih, dan nyaman. Kalau anak-anakku ditanya, pilih pasar yang mana? Tentu akan menjawab pasar yang rapi, bersih, dan nyaman. Mengapa sampah harus diolah? Jika sampah tidak diolah, maka akan menimbulkan masalah atau akan menimbulkan bencana. Yang sering terjadi adalah bencana banjir. Kita sering melihat di berita-berita, di televisi, banyak sekali selokan-selokan atau sungai-sungai yang di dalamnya banyak sekali sampah menumpuk. Maka supaya tidak terjadi masalah, maka sampah harus diolah dan dikelola dengan baik. Jenis-jenis sampah ada 2 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk. Contoh, daun, sisa makanan, jerami, rumput, dan lain sebagainya. Sampah organik ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk, atau kita kenal juga dengan pupuk kompos. Yang kedua, sampah non-organik, yaitu sampah yang tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, botol plastik, kaca, ban atau karet, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah non-organik ini juga bisa kita manfaatkan untuk didaur ulang kembali sebagai bahan baku. Sebagaimana kita di pelajaran SBK, kita membuat hastakarya dari botol aqua, kita membuat hastakarya dari kardus yang sudah tidak terpakai. Ya, itu namanya didaur ulang, dijadikan bahan yang bermanfaat kembali. Jadi itu jenis-jenis sampah, anak-anakku, ya, sampah organik dan sampah non organik. Nah, ini pemilihan sampah, ya. Sampah organik, bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau bahan yang mudah hancur, sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan. Sampah non organik yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan, yang tidak mudah hancur. Plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling. Perlu diingat anak-anakku, sampah plastik itu bisa hancur membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun. Nah, maka sekali lagi ini sampah juga harus diolah. Apa dampak sampah terhadap lingkungan? 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Tanah menjadi tidak subur lagi akibat sampah. 4. Penyebab suatu penyakit. Tumpukan sampah menjadi sarang lalat, tikus, bakteri, dan itu semua bisa menyebabkan penyakit. Cara pengolahan sampah, ini ada reduce, mengurangi. Misalnya mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Kayak plastik, ya, itu kan sekali pakai. 2.
misalnya memilih kantong atau wadah yang dapat digunakan kembali. Ketika kita belanja, belilah tas yang bisa dipakai berulang-ulang. Kalau plastik, tas kresek itu hanya bisa dipakai sekali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Misalnya memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Seperti tadi yang sudah Ustaz jelaskan, membuat hiasan dari kardus, membuat tempat pensil dari kaleng yang sudah tidak terpakai, membuat figura foto dari kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, ini termasuk dalam recycle atau mendaur ulang. Yang keempat, replace, mengganti. Misalnya mengganti kantong plastik dengan plastik biodegradable, yaitu plastik yang terbuat dari tepung dan bisa dipakai berulang-ulang, dan tentunya plastik biodegradable ini merupakan plastik yang aman. Nah, ini cara pengolahan sampah singkatnya. Ada reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti. Demikian anak-anakku penjelasan singkat dari Ustadz. Tetap semangat belajar, dan perlu kita ingat kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.